Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep geosfer, ekologi, ekosistem, dan sosial sistem. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Akmal Fahmi dan rekan saya. Saya Alvaris Maulana Yusuf. Saya Didik Gunawan. Saya Niftakulia Safitri. Dan saya Willy Sukma Safitri. Saya persilahkan kepada Faris untuk menjelaskan mengenai konsep geosfer. Dipersilahkan. Oke. Terima kasih Akmal atas kesempatannya. Yang pertama yaitu konsep geosfer. Nah, di dalam konsep geosfer ini terdapat beberapa unsur lainnya yaitu ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, tentunya kata-kata atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan lain-lain sebagainya itu sudah kalian kenal sejak di bangku SMP. Yang pertama yaitu atmosfer. Nah, atmosfer ini merupakan lapisan yang menyelimuti dan melindungi bumi yang merupakan selubung gas. Nah, lapisan ini gunanya untuk melindungi bumi dari pancaran sinar UV dan juga benda-benda luar angkasa yang berbahaya bagi bumi. Di dalam lapisan atmosfer ini terdapat beberapa lapisan yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan juga termosfer dan juga eksosfer. Setelah itu yang kedua ada litosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang kita pijak sekarang ini. Semua aktivitas makhluk hidup berada di lapisan litosfer. Lapisan ini terdiri dari batuan-batuan yang sudah lapuk maupun batuan-batuan yang belum lapuk. Nah, selanjutnya yaitu ada lapisan hidrosfer. Lapisan ini merupakan lapisan air yang menutupi permukaan bumi. Dalam hidrosfer ini terdapat siklus hidrologi yang tentunya kalian juga sudah tahu, seperti yang pertama yaitu ada uap air yang membentuk awan, dan selanjutnya terjadi hujan dan air masuk lagi ke dalam tanah. Selanjutnya ada biosfer. Yang biosfer itu berasal dari dua kata yaitu bios dan sfer, yang berarti lapisan makhluk hidup. Nah, di dalam biosfer ini merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Lapisan ini terdapat beberapa makhluk hidup seperti flora, fauna, dan juga manusia itu sendiri. Lapisan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor abiotik yang di dalamnya ada faktor klimatik, edafik, dan juga faktor fisiografi. Selanjutnya ada faktor biotik. Yang terakhir ada antroposfer. Nah, antroposfer itu merupakan ruang di permukaan bumi, tempat hidup manusia dengan segala aktivitas kehidupannya. Itu saja materi dari yang bagian geosfer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Didik. Oke, terima kasih banyak Faris atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekologi. Sebelum tahun 1970-an, ekologi hanya dipandang sebagai bagian dari biologi. Akan tetapi dalam perkembangannya, ekologi telah berkembang menjadi bagian dari biologi yang sangat penting dan merupakan diskusi ilmu yang mempertanyakan proses-proses kritis dan biologis serta menjembatani antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Pendekatan ekologi tidak berdasarkan pada salah satu prinsip dalam disiplin ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Analisis lingkungan hidup berarti menelaah gejala interaksi dan interrelasi antara komponen fisikal atau alamiah dengan non-fisik atau sosial. Pendekatan ekologi melakukan analisis dengan melihat perubahan komponen biotik dan abiotik dalam keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Oke, selanjutnya yaitu tentang keterbatasan ekologi. Jadi keterbatasan ekologi ini erat kaitannya dengan lingkungan atau lingkungan hidup. Pengertian tentang lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penyerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelaan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup. Aktivitas manusia dalam kaitannya dengan interaksi dalam ruangan, terutama terhadap lingkungannya, itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, manusia tergantung alam. Yang kedua, manusia dan alam saling mempengaruhi. Yang ketiga, itu manusia alam. Oke, kembali tadi ke permasalahan keterbatasan ekologi. Jadi keterbatasan ini terjadi akibat meningkatnya jumlah penduduk bumi yang menyebabkan terjadinya peningkatan berbagai kebutuhan.
seperti pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, bahan bakar, dan sebagainya itu terus bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, berdasarkan tersebut, dalam hal pembangunan lingkungan harus menerapkan berbagai tahap, seperti yang pertama mengupayakan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup, yang kedua menjamin kepentingan generasi saat ini dan juga generasi masa depan, yang ketiga melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang keempat mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dan yang kelima terakhir itu melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan meningkat ke teman saya Miftah Hujati untuk Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ekosistem. Ekosistem merupakan konsep sentral dalam ekologi, yaitu suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya, sehingga menjadi satu kesatuan yang kompleks. Kemudian terdapat 4 komponen dalam membentuk suatu ekosistem, yaitu yang pertama produsen. Produsen merupakan suatu jenis organisme autotrofik yang memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Di sini contohnya yaitu seperti tumbuhan hijau yang menggunakan klorofil untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu konsumen. Konsumen merupakan suatu organisme heterotrofik yang memanfaatkan organisme lain sebagai bahan makanannya. Konsumen dapat berupa hewan dan manusia. Pada konsumen berupa hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu konsumen primer dan sekunder. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai adalah jenis organisme heterotrofik yang berfungsi untuk merombak atau menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Berdasarkan proses tersebut, organisme heterotrofik berupa jamur dan bakteri akan menggunakan hasil penguraian tersebut sebagai bahan untuk keperluan hidupnya. Dan yang terakhir yaitu komponen non-hayati atau yang biasa disebut dengan abiotik. Merupakan suatu media yang digunakan untuk berkembang dan berlangsungnya kehidupan bagi makhluk hidup. Contohnya seperti tanah, batuan, air, dan udara. Pembahasan yang terakhir yaitu ekosistem memiliki sifat yang universal. Dapat terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Untuk ekosistem alami terbagi menjadi ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem perairan atau marine. Dan yang kedua, ekosistem buatan berupa kebun ataupun sawah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Willy Sukma tentang sistem sosial. Silakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem sosial. Yang pertama kita harus tahu dulu sistem itu apa. Sistem itu merupakan komponen atau unsur-unsur yang saling berhubungan atau berkaitan antara satu dengan yang lainnya secara teratur. Nah, selain itu, sistem dapat diartikan juga sebagai komponen atau unsur yang saling mempengaruhi. Kemudian sosial. Sosial itu merupakan masyarakat atau kelompok orang yang hidup bersama, menjalin komunikasi dan juga berinteraksi, yang di dalamnya terdapat struktur organisasi, nilai-nilai sosial, aspirasi hidup, serta cara mencapainya. Nah, kemudian di sini sistem sosial dapat diartikan sebagai semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, di mana dalam hubungan tersebut saling mempengaruhi. Pada sistem sosial ini minimal harus ada dua orang yang saling berinteraksi, yang mempunyai tujuan, struktur, dan juga simbol. Kemudian menurut Alvin Albertran, dia mengatakan bahwa dalam sistem sosial ini terdapat 10 unsur. Yang pertama adalah keyakinan, perasaan, tujuan cita-cita, norma, status, tingkatan, kekuasaan, sanksi, sarana atau prasarana, dan yang terakhir adalah tekanan, ketegangan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal Fahmi. Silakan Akmal. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara konsep dari geosfer, ekologi, ekosistem, dan sosial sistem terhadap pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pembelajaran berbasis lingkungan itu apa. Nah, pembelajaran berbasis lingkungan itu merupakan usaha melestarikan dan menjaga lingkungan serta ekosistem kehidupan makhluk hidup yang dapat memberikan kontribusi pada keberlangsungan hidup yang seimbang. Kaitannya dengan hal ini disebut dengan sosial sistem atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya.
Jadi, berkaitan dengan yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, mengenai konsep geosfer, ekologi, ekosistem, dan sosial sistem sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berbasis lingkungan. Karena apa? Karena materi-materi tersebut merupakan materi yang mempelajari tentang makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Kenapa pendidikan lingkungan hidup atau environment education itu perlu ditanamkan kepada peserta didik? Itu karena pendidikan bertujuan untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan secara total atau keseluruhan. Nah, segala masalah yang berkaitan dengannya serta untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan di lingkungan saat ini. Selain itu, pendidikan berbasis lingkungan ini penting ditanamkan kepada peserta didik karena manusia berperan penting terhadap kelestarian ekosistem lingkungan. Tatanan ekosistem akan rusak apabila sosial sistemnya sendiri tidak dapat terkendalikan karena antara manusia dan lingkungan itu saling membutuhkan, sehingga sangat penting pengedukasian sejak dini kepada manusia mengenai pengetahuan mengenai konsep geosfer, ekologi, ekosistem, dan sosial sistem itu sendiri. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai prinsip-prinsip pendidikan berbasis lingkungan dan kaitannya terhadap prinsip geosfer, ekologi, ekosistem, dan sosial sistem. Nah, di mana ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu dengan memberikan pandangan mengenai konsep geosfer, ekologi, ekosistem, dan sosial sistem, sehingga dengan pengetahuan tersebut diharapkan peserta didik dapat lebih menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, pengajaran dalam lingkungan sosial dan alam, yakni menuntun para pelajar kepada kesadaran akan relasi mereka dengan lingkungan, baik sosial maupun alam. Dan yang terakhir yaitu pengajaran tentang keterkaitan antara makhluk hidup yang berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dilanjut dengan sesi diskusi. Saya tutup presentasi kali ini dengan pembahasan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.